temu dengan Musanna bin Harisah ya untuk berperang melawan Rustum dan lain sebagainya, sehingga mereka semuanya perang di pertengahan atau di tengah-tengah jembatan, yang mana jembatan itu yaitu adalah untuk Nahrul Furat ya, untuk kali Al-Furat. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Fanhahu ya, setelah Abu Ubaid memperbaiki satu jembatan ya untuk bisa dilewati. Lalu Fanhahu mangka nyegah ing Abi Ubaid ba'dul muslimin sapa sebagian orang Islam. Falam yakbal mangka orang nerima sapa Abu Ubaidah wa abara lan liwat sapa Abu Ubaidah bijaishi kelawan tentarane Abu Ubaidah. Fashtadda mangka nuli al-kita apa peperangan. Fashtadda mangka nuli banget taken al-kita apa peperangan. Akhirnya kaum muslimin sebenarnya mereka melarang kepada Abi Ubaid bin Mas'ud untuk tidak melewati jembatan tersebut, karena ini secara perkiraan kalah karena jumlah tentara yang begitu banyak ya, sehingga sebagian kaum muslimin membikin yang kira-kira sebenarnya lebih bagus untuk mendapatkan juara gitu, atau kemenangan dalam berperang. Akan tetapi Abi Ubaid dia tidak mau dengan hal tersebut, tidak menerima ya, dan akhirnya ya terpaksa lewat ke situ. Muncullah fastadal qital, maka akhirnya muncullah peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Waqutila landen pateni sapa Abu Ubaid bin Mas'ud wan hazamalan kucar kacil muslimuna sapa perang Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Abu Ubaid itu sudah dikasih tahu kalau sebagian kaum muslimin kita jangan lewat ke situ, jangan berperang di jembatan itu, kita akan kalah. Tetapi ternyata beliau memaksa, akhirnya beliau wafat, meninggal dunia. Dan akhirnya kaum muslimin kucar kacir karena pemimpinnya sudah meninggal. Wa asra'a lan age sapa ba'dhum sebagian muslimin ila qat'il jisr itu kemaring mutus jisr atau mutus jembatan ya, sehingga hanya mereka sebagian lebih cepat untuk menyelamatkan ya diri, sehingga memutus jembatan. Jadi jembatannya itu diputus. Wasu'afil muslimina qailan, dan semua kaum muslimin berteriak-teriak, uburul jisra, uburu beci ngelewati sapa sira kabeh. Lewatlah kalian semua al jisra ing jisir jembatan, wala tufarrikulan aja pisah-pisah sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh, wa baqiyalan tetep apa ba'dhum hatta abaru, sehingga pada lewat sapa muslimun. Akhirnya bagaimana? Akhirnya karena Ubaid bin Mas'ud ini meninggal dunia ya dalam medan peperangan, akhirnya sebagian para sahabat mereka lari untuk memutus jembatannya, dan mereka menjerit mengatakan, mundurlah kalian semua, wahai para tentara, mundur, kamu jangan la tufarriku, kalian jangan sampai terpisah ya, terpecah belah anfusakum, untuk diri kalian semua, wabaqiyah hatta abaru, dan tetaplah bersama ya, jangan sampai bubar, jangan sampai masing-masing, sampai mereka semuanya lewat di jembatan tersebut. Akhirnya waqutila landen pateni minal muslimin sanging perang Islam fi hadil waqi'atin, dalam ikilah kejadian perang arbatu alafin opo patangeu wa minal fursilan saking tentara Furs, saking Persia,
yaitu musuhnya Sitatul Alafin iku 6.000. Nah, ketika itu Abu Ubaidah memerintahkan untuk perang di jembatan, namun sebagian menolaknya dan Abu Ubaidah maksa, akhirnya terjadi pembunuhan, artinya perang atau terbunuh, beliau ya wafat, meninggal dunia. Sampai akhirnya mereka bingung, kira-kira ini siapa yang akan menjadi penggantinya. Ini padahal wakutila nepatina muslimin, dan jumlah kaum muslimin yang terbunuh pada waktu itu adalah 4.000, dan dari tentara Persia ada 6.000. Wasababu ingkisaril muslimin, utawi sebab percaya kaum muslimin fi hadil waqatin dalam ikilah waqah mukhalafata Abi Ubaidin iku oleh nulayanine Abi Ubaid wa ro'a ningali sapa wong manuhu ing wong kang nyegah sapa man ing Abi Ubaid minal uburi saking ubur liwat ilal fursi tu kemaring Persia. Sumata sorong, maka kali-kali cepat-cepat sapa ba'dul jeshi, setengah tentara fi qatil jisri in dalam mutus jembatan. Adapun penyebab terpecahnya kaum muslimin pada kejadian ini, yaitu mereka tidak nurut terhadap perintah Ubay, ya, tidak nurut pada perintah Ubay. Dan juga mereka melihat bahwa mana'uhu minal ubur ilal fursi, mereka melihat lalu mereka melarang dari lewat jembatan untuk melawan orang-orang Persia. Namun ternyata mereka malah cepat-cepat memutus jembatan tersebut, ya, sehingga akhirnya kaum muslimin begitu banyak yang meninggal, itu sekitar 2.000, dan dari orang Persianya itu 6.000. Sebenarnya ya tetap kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin itu ketika ada masukan dari bawahan, ya, ada masukan dari anak buah, itu tentunya harusnya menerima juga, ya, tidak tidak harus apa yang dia alami, apa yang dia inginkan itu harus terrealisasi, sementara tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Padahal ini Abu Ubaid ini sudah dikasih nasihat oleh kaum muslimin untuk tidak maju, gitu ya, karena melihat jumlah mungkin dan lain sebagainya, itu pertimbangannya bagusnya itu mundur. Namun ternyata beliau tetap memaksa, tetap maju ke depan, sehingga yang terjadi ya akhirnya peperangan kalah, mundur, dan di kaum muslimin sampai begitu banyak, itu 2.000, ya, 2.000, sementara dari orang Persianya adalah 6.000. Ini kejadian di mana? Di jembatan, di dalam jembatan yang pertama, yaitu kejadian peperangan di jembatan yang pertama. Dan juga bagi anak buahnya, jangan ragu-ragu menyampaikan aspirasi atau pemikirannya, karena mungkin yang namanya pemimpin, beliau memang bisa berpikir cerdas, pemberani, ya, tetapi pada saat-saat tertentu kesulitan untuk menyampaikan secara spontan atau memikir secara spontan untuk memutuskan suatu keadaan yang darurat, misalkan ini butuh tambahan-tambahan, itu dengan adanya usulan-usulan dari masyarakat ini, maka kita harus terima seperti itu. Barangkali itu yang benar. Nah, inilah yang terjadi. Karena menurut beliau benar, kita tidak menyalahkan Abi Ubaid, tidak, akan tetapi ini mengambil pelajaran, gitu ya, mengambil pelajaran dari beliau itu seperti itu. Inilah yang harus kita petik untuk pelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan insya Allah kita akan lanjut ke Darsus Tsamina Asyara, pelajaran yang ke-18,
itu terjadi peperangan di jembatan yang kedua. Ya, seperti apa, bagaimana, apakah kaum muslimin mendapatkan itu semua atau tidak? Maka kita akan bahas di pertemuan yang akan selanjutnya. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.